Saya salah siapa? Oke, fokus berarti. Oke, terima kasih. Saya ulangi ya. Merah, kuning, merah, kuning. Nah, yang ketiga yaitu hijau. Hijau di sini nanti lari. Oke? Lari ya, lari gitu Mbak. Merah, kuning, hijau, hijau, merah, hijau, merah, kuning. Oke. Dan yang terakhir yaitu biru. Kalau biru menjadi palu. Biru, biru, merah, kuning, hijau, biru, merah, biru. Ayo, kuning, merah. Ayo, fokus, ayo. Kuning, biru, hijau. Ayo, fokus. Merah, merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Merah, biru, hijau. Merah, biru, hijau. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, di sini masih ada satu lagi. Biar kalian fokus. Kalau ada kata oke, berarti dilakukan. Perintahnya dilakukan ya. Jika tanpa kata oke, berarti kamu kepala. Oke, pegang kepala. Oke, pegang telinga. Oke, pegang mata. Loh, Riza nggak fokus. Hidung. Loh, Mia nggak fokus. Telinga. Loh, gantian Budi nggak fokus. Mulut. Oke, rambut. Oke, kepala. Oke, telinga. Mata. Oh, Ramadhani nggak fokus. Oke. Terima kasih buat semuanya. Tepuk tangan. Berarti pengen tahu suasana hati kalian saat ini apa? Apakah sedih, bahagia, marah, cemberut, sedih? Ayo diangkat, emojinya diangkat. Oke. Ya, bagaimana perasaan kalian? Bahagia, gembira. Oke, dimasukkan lagi tempatnya emoji.
tingkat 2. Oke. Berikutnya ular mati. Ular mati menjadi pengurai ya. Ini jamur pengurai namanya. Nah, di sini namanya rantai makanan. Ada padi dimakan tikus, tikus dimakan ular. Nah, ular ada lagi yang makan ular. Di sini ada elang. Elang terus mati diurai pengurai. Jadi jamur jadi pupuk lagi, dibuat pupuk lagi, tanaman lagi, tumbuh lagi. Itu namanya rantai makanan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, lihat video ini ya. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian bahwa hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sambungan hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam mengenai makanannya. Sampai jumpa lagi. Apa itu rantai makanan? Oke, urutan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Bab 2 ini harmoni dalam ekosistem. Dalam bab ini kamu akan mempelajari bagaimana makhluk hidup mendapatkan makanan dalam sebuah ekosistem. Rantai makanan merupakan hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Jadi kamu mau berangkat sekolah, sarapan dulu, ya toh? Karena dengan sarapan tadi kamu mendapatkan energi. Oke. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan disebut konsumen tingkat 1. Kemudian makhluk hidup yang memakan
ekosistem. Ngantuk? Coba, ayo fokus lagi, lupa ngantuk ya. Tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, sayangnya juga bisa. Perlahan saya fokus, saya bisa. Dari video tadi ada namanya hewan herbivora. Ya. Terus ada hewan omnivora, ada hewan karnivora. Herbivora tadi contohnya hewan apa ya di video tadi ya? Sapi. Ya. Ya. Herbivora itu contohnya sapi, kambing, kuda, ya contohnya itu. Apakah herbivora itu hewan? Terus hewan setelah herbivora tadi apa ya? Hewan karnivora. Apakah hewan karnivora? Oh iya, hewan pemakan daging. Contohnya? Singa, buaya tadi ya. Terus yang ketiga tadi hewan apa? Hewan pemakan serigala. Contohnya tadi? Hewan apa yang suka makan padi sehingga petani gagal panen? Tikus. Di sini ada lagu burung kutilang. Ayo silakan berdiri, siap? Oke. Apa yang kalian makan? Nasi. Tahunya apa? Tempe. Sama tempe. Sama ayam. Sama telur. Dan pakai sayur. Pakai sayur apa? Ayam. Nah, itu sarapan itu sumber energi. Jadi kalian tuh butuh nasi yang berasal dari tumbuhan yang merupakan produsen. Karena tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Sama hal kebutuhan makan dari makhluk hidup yang lain. Contoh, tikus butuh padi yang merupakan produsen dan seterusnya. Tadi ya. Kalau kalian lapar, apa yang akan kalian lakukan? Cari makan. Ya, di dapur cari makan. Tuh sama hewan pun seperti itu. Kalau lapar cari makan. Dia memangsa di sawah, di kebun. Kalau dia tempat tinggalnya di mana? Di laut juga cari makan mangsanya. Terus di sini semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan manusia tidak akan mendapatkan energi. Jadi proses makan dan dimakan antar makhluk hidup tadi namanya apa?
Kelompok 1 rantai makanan ekosistem sawah. Kelompok 2 ekosistem laut. Kelompok 3 ekosistem ladang. Silakan dikerjakan. Dan lihat ya, satu-satu. Silakan ke depan, satu. Ya, dijelaskan yang keras. Kita ke sana. Ayo, ke sana. Oke. Saya dijelaskan. Benar. Terus padi dimakan. Terus ular sebagai konsumen tingkat 2. Terus mulai dia menjadi jamur. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Dikasih apa? Sekarang kalian melakukan penyusunan rantai makanan. Nah, di sini. Nanti satu persatu ya. Tiap kelompok disusun. Ini ada tempat untuk menyusun. Oke? Mulai kelompok 1. Ekosistem yang sesuai dengan tugas tadi ya. Ekosistem apa? Lanjut kelompok 2. Ekosistem apa? Oke, lanjut. Kelompok 3. Ekosistem? Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, padi, tikus, lanjut. Ayo lanjut kelompok 3 ya. Nah, sekarang kelompok 1 ada padi, ada dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati, diurai menjadi jamur. Apakah betul ini ekosistem sawah? Oke, ini namanya ekosistem sawah. Sekarang lanjut yang kelompok 2. Tadi ekosistem laut. Ada plankton dimakan udang, udang dimakan ikan, ikan kecil dimakan oleh hiu, lanjut diurai menjadi hiu mati menjadi jamur. Yang ketiga yaitu kelompok 3 ada jagung dimakan burung dara, burung dara dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diurai menjadi jamur. Oke, lanjut. Sekarang berarti mau tanya dari kelompok hasil susunan kelompok 1. Sekarang kelompok 2 bisa menjawab. Di sini padi sebagai apa? Produsen. Kelompok 3. Kalau tikus ini sebagai apa? Oke, konsumen tingkat 1. Terus sekarang kenapa padi dikatakan produsen kelompok 2? Oke, karena menghasilkan makan sendiri. Kelompok 3. Kenapa tikus sebagai konsumen pertama? Oke, karena akan produsen. Oke, lanjut ya. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 menjawab dari hasil susunan kelompok 2. Itu yang pertama, plankton ya. Plankton di sini sebagai produsen. Kalau jamur sebagai pengurang atau dikomposer. Oke, sip. Bentar, lanjut. Nah ya, kalian sudah menyusun rantai makanan. Terus sekarang kalian sudah bisa membedakan antara membandingkan antara ekosistem ladang, ekosistem laut, dan ekosistem sawah. Bisa membandingkan, bisa membedakan. Bisa. Oke. Mengungkapkan hal baru apa yang dipelajari hari ini? Tentang apa kita hari ini? Tentang makanan, tentang ekosistem, makan dan dimakan,
Terus ular makan apa jika tikus habis? Akhirnya nanti populasinya terganggu. Nah, sekarang refleksi diri. Apakah kalian paham siapa itu produsen, konsumen, dan pengurai? Apakah kalian bisa menyusun rantai makanan sederhana tadi? Bisa. Tadi kamu menyusun rantai makanan ekosistem apa? Terus kalian tahu pentingnya telusuri timbangan ekosistem? Tahu juga ya. Oke. Nah, lanjut. Puisi sudah. Komponen rantai makanan yang pertama yaitu produsen, yang kedua konsumen.